Video ini merupakan lanjutan dari materi transformasi geometri, part 4, dilatasi. Diawali dengan pengertian dilatasi. Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar. Dengan kata lain, dilatasi merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangunan geometri. Dilatasi membutuhkan titik pusat dan faktor skala. Apa sih titik pusat dan faktor skala itu? Simak terus videonya ya. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan bagaimana dilatasi dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar dan bayangan yang lebih kecil dari aslinya. Segitiga ABC didilatasi dengan pusat dilatasi titik awal atau 0,0 sehingga menghasilkan segitiga A2B2C2 dan A3B3C3. Misalkan, diketahui segitiga ABC. Tentukan bayangan segitiga ABC setelah didilatasi yang berpusat di titik asal dengan skala 2. Berikut langkah-langkah mengerjakannya. Langkah pertama, gambar segitiga ABC sesuai dengan koordinat-koordinatnya. Langkah kedua, tentukan titik A aksen atau bayangan titik A sehingga OA aksen sama dengan 2OA. Titik B aksen sehingga OB aksen sama dengan 2OB dan C aksen sehingga OC aksen sama dengan 2OC. Langkah ketiga, hubungkan titik-titik A aksen, B aksen, dan C aksen menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan perbesaran atau pengecilan. Secara umum, dilatasi dari suatu koordinat x, y dengan faktor skala K akan menghasilkan koordinat kx, ky atau dapat ditulis x, y, kx, ky. Ketika K lebih dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pembesaran. Tetapi jika K berada di antara 0 dan 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pengecilan. X aksen sama dengan A plus Kx min A dan Y aksen sama dengan B plus Ky min B disebut persamaan dilatasi terhadap titik pusat P, A, B. Untuk memperbesar atau memperkecil bangun, letak pusat dilatasi terdapat di dalam, di luar, atau pada tepi bangun yang akan didilatasikan. Dilatasi terhadap titik pusat itu dapat berupa berpusat di titik asal atau 0,0 atau berpusat di titik P, A, B. Berikut contoh dilatasi terhadap titik asal. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A 1,3, B 2,3 dan C 2,1. Gambar segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi titik awal. Titik awal di sini maksudnya titik 0,0. Perhatikan gambar. Untuk mendapatkan bayangan-bayangan dari titik A, B, dan C, kita menggunakan persamaan dilatasi 3x, 3y. Jadi, koordinat-koordinat awal titik A, B, C tersebut dikalikan dengan 3 karena memiliki faktor skala sama dengan 3. Sebagai contoh, titik A 1,3 setelah didilatasikan dikalikan 3 akan menghasilkan bayangan titik A di 3,9. Begitupun dengan titik B dan titik C. Setelah didapat bayangan dari titik A, B, C berupa titik A aksen, B aksen, dan C aksen, lalu hubungkan titik-titik tersebut akan mendapatkan segitiga ABC yang diperbesar karena faktor skala lebih dari 1. Lalu berikutnya adalah contoh dilatasi terhadap titik P, A, B. Misal, persegi panjang KLMN berkoordinat di titik K 2,0, L 3,0, M 3,2, dan N 2,2. Tentukan koordinat titik K aksen, L aksen, M aksen, N aksen yang merupakan bayangan dari persegi panjang KLMN
setelah didilatasi dengan pusat dilatasi di titik P 1,4 dan faktor skala 2. Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama, tentukan titik P dan gambar persegi panjang KLMN pada bidang koordinat. Lalu langkah kedua, buat garis dari titik P sehingga PK aksen sama dengan 2PK. PL aksen sama dengan 2PL, PM aksen sama dengan 2PM, dan PN aksen sama dengan 2PN, sehingga diperoleh titik-titik koordinat bayangan K, L, M, dan N adalah sebagai berikut. K aksen 3,4, L 5,4, M aksen 5,0, dan N aksen 3,0. Selanjutnya, setelah didapat koordinat-koordinat bayangan dari persegi panjang KLMN, hubungkan titik-titik K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen tersebut sehingga terbentuk persegi panjang K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen. Setelah digambar akan menghasilkan gambar seperti berikut ini. Persegi yang biru merupakan persegi KLMN dan persegi yang hijau merupakan persegi K aksen, L aksen, M aksen, N aksen yang merupakan hasil dilatasi dari persegi KLMN dengan titik pusat 1,4 dan faktor skala 2. Untuk menambah pemahaman materi, silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Miskonsepsi yang mungkin terjadi dalam materi ini adalah siswa salah menentukan persamaan dilatasi yang berpusat di titik P, A, B. Sering tertukar antara koordinat awal dan koordinat pusat. Dan siswa kerap tidak sesuai dengan skala dalam menggambar hasil bayangan dilatasi. Demikian video part 4 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.